England, terus ada multi event kayak SEA Games gitu-gitu ya. Terus akhirnya di Olimpiade kan. Puncaknya sih Olimpiade ya. Awalnya sih dulu sebelum di Platnas itu sebenarnya saya udah nggak kepilih sebenarnya masuk ke Platnas. Beda lah karena kan kita dulu dari orang badminton ya. Tantangannya ya memang setelah main selesai itu pride-nya kita terlalu tinggi. Kalau juara, kayak raja udah istilahnya. Iya kan kayak. Kalau bisnis udah beda. Total udah berapa pola berapa kok? 1.800 lah. 1.800 loh. Ya. Ko Yoming, wah apa kabarnya kok? Baik. Wah akhirnya ketemu juga nih kayaknya sibuk banget nih kok ya. Iya, lumayan lah. Udah dari berapa bulan ya? Iya udah berapa bulan lama loh kita ya. Iya, kita ada yang mau diberesin. Iya. Sibuk ini kok ya. Kos-kosan nih. Iya, Gitu. biasa lah. Biasa ya, udah banyak sih yang dipegang sekarang ya. Banyak yang diurus Bu. Wah iya. Pak nih hari ini kita mau ngobrol tipis-tipis nih sama Denny Kantono. Nah, ini saya biasanya manggilnya Ko Yuming ya, kok. Ya. Aslinya namanya Denny Kantono. Ini Ko Yuming ini medali perunggu Olimpik nih. Tahun berapa, kok? 96. 96 ya, 96. Nah, sekarang ini Ko Yuming dari selesai main itu sempat ngelatih, sempat bisnis juga di perlengkapan bayi ya, kok. Anak, ya. Perlengkapan baju anak. Dan sekarang nih bisnis kos-kosan nih yang lumayan besar nih sekarang nih kalau buat saya ya, kalau ini Pak E ya. Nah ini kita mau ngobrol tipis-tipis nih. Apa sih caranya Ko Yuming nih bisa eksis terus nih di bisnis nih kok ya. Jalan terus gitu ya kok ya. Iya. Wah ini kita simak ya Pak E sampai selesai ya. Ngobrol tipis-tipis nih sama Ko Yuming nih. Wah, gimana nih kau sekarang sibuk ini terus ya? Iya, ya? sekarang ya fokus di properti lah. Properti ya kok ya? Oh, luar biasa. Terutama rumah kos-kosan. Rumah kos-kosan ya, yang menu utamanya ya. Ya, tapi samping-sampingnya sih banyak ya kok. Iya. Ya itu tambahan lah buat tapi kan masih belum. Tapi yang main bisnisnya memang pengelolaan kos sebenarnya. Pengelolaan kos ya. Nah, kok nih sebelum kita ngobrol ke bisnis properti yang lebih jauh nih kok ya. Boleh cerita sedikit lah kok. Waktu main dulu itu berapa lama di Platnas gitu kan, terus gimana nih pertama mulai bisnisnya nih dari berhenti main itu kok. Awalnya sih dulu sebelum di Platnas itu sebenarnya saya udah nggak kepilih sebenarnya masuk ke Platnas. Oh sempat nggak kepilih kok? Sempat nggak kepilih karena kan ganda putra kan udah nggak ada itu kan, udah istilahnya usia juga saya udah usia 21 tahun. Oh, usia 21 tahun udah lumayan umur ya. Kan sekarang kan beda. Sekarang harus lebih muda. Lebih muda lagi. Iya, benar. Dulu memang saya pikir udah nggak ada kesempatan lagi. Akhirnya saya udah sempat kuliah di Untar 2 tahun tuh sempat menjalanin. Terus tahu-tahu ada seleknas khusus mix. Seleknas khusus mix. Khusus mix kan dulu Agung pernah ikut kan kalau nggak salah ya. Ya beda zaman. Saya nggak ikut seleknas saya kok. Saya nggak ikut seleknas. Saya beda zaman kok. Saya di bawah tuh. Terus ada seleknas khusus mix yang ngadain dulu itunya Ciim. Baru itu pertama kali dibentuk ya. Tadi kan nggak ada mix sendiri ya? Nggak ada mix sendiri. Akhirnya ikutlah seleknas. Dan juga saya kan yang termuda dihitungnya kan. Karena yang lain kan yang ikut seleknas itu mantan-mantan pemain double semua yang sudah lama di sana. Gitu. Jadi istilahnya ini mix double kayak buangan lah gitu. Ya istilahnya udah buangan lah istilahnya ya. Akhirnya seleksi lah. Seleknas saya ranking 4 kalau nggak salah. Oh ranking 4. Tapi akhirnya juga masuk terpilih. Tapi waktu seleknas itu Ko Yuming berarti wakilin klub dong ya? Apa daerah? Iya, wakilin klub. Klub Ko Yuming waktu itu Jarum ya? Jarum betul. Saya termasuk telat sebenarnya kalau dihitung sekarang. Tapi buat saya kan semua kan nggak ada yang nggak mungkin gitu loh. Tergantung kita semua semangat apa enggak, harus pinter apa enggak, cerdas apa enggak gitu aja. Iya. Motivasinya gimana? Motivasinya harus dari kita sendiri. Waktu itu tahun berapa tuh berarti kamu masuk Platnas? 91 saya masuk Platnas. 91 ya? 91. Waktu itu asramanya masih di Ladogi ya.
Oh, Senayan ya. Senayan, Landaugi. Latihan juga masih di Senayan waktu itu ya. Latihan juga masih di Asia Afrika sama Holse. Belum Cipayung ya. Belum Cipayung. Iya. Cipayung kan kita pindahnya 93. Terus masuk mix tuh kok. Masuk mix tuh, berjalan waktu setahun latihan, tahun 92 saya udah juara di Taiwan Open. Jadi setahun aja ya. Ya lumayan lah persiapannya, maksudnya juga benar-benar dipersiapin juga. Terus akhirnya sama Ciim kan untuk dipersiapin ke Atlanta Olimpiade 96 waktu itu untuk mix. Tapi berjalannya waktu tahun 93 saya dikasih kesempatan main double waktu itu, dipanerin sama Antonius. Oh malah jadi setelah mix ini masuk dari mix malah ini ke double putra ya? Double putra. Jadi awalnya 93 ikut itu ya? sama Anton 92 itu apa 93 itu ikut Jakarta Open dulu. Kan merangkak tuh dari bawah. Main dari bawah lagi. Main dari bawah dulu. Sekarang ya. Sirnas sekarang. Kita dicoba di sana. Padahal pelatnas ya, Sirnas main. Pelatnas dulu zaman kita pelatnas ikut Sirnas. Kayak gitu, Jakarta Open, Sinar Mutiara Cup juga masih ikut kita. Iya, dulu masih ikut. Kalau yang muda-muda ya, baru-baru ya. Oh, berarti mulai dari nol lagi ya? Dari bawah lagi. Dari bawah lagi ya? Karena kan memang baru main double juga sama Anton. Juara akhirnya di mana Jakarta Open. Setelah juara itu kita dikasih kesempatan main di Prancis Poland tuh tahun 93. Setelah itu dua negara itu kebetulan juara, puji Tuhan lah bisa juara. Juara terus ya? Nah juara, setelah itu baru lumayan naik, peringkat naik. Berarti udah ninggalin mix double itu ya? Ya, tinggalin mix double sama Koklis kan disuruh udah main double aja. Di double putra ya? Betul. Padahal mix double-nya udah juara internasional juga ya? Mix double udah waktu itu di Taiwan kita udah juara tuh sama Zelin. Yang sekarang istrinya Joko Sprianto. Oh iya, partner ya itu ya? Partner. Tapi Zelin juga waktu itu pindah ke double juga akhirnya. Pindah double putri ya, sama Elisa ya? Iya. Ya itulah ceritanya. Berarti zaman dulu mah pindah-pindah gitu bagus ya, biasa ya kok ya? Maksudnya ya, ada ngeliat strategi juga ya kok? Sama betul. Potensi si atletnya ya? Ya, tergantung potensi si atlet. Kalau sekarang kan nggak bisa kok. Maksudnya nggak segampang itu gitu loh kan? Ya mungkin beda zaman. Beda zaman ya kok. Dan mungkin juga emang apa ya, skillnya sekarang beda-beda kali sama dulu ya. Terus berapa lama tuh kok di ganda putra tuh sampai bisa dapat? Di ganda putra itu Olimpik? Mulai 93 tuh saya berhenti di tahun 2000 sih, 2000 awal. 2000 awal. Di nasional 9 tahunan. Tapi kan dari 93 itu kan persiapan Olimpik juga itu ya, kan. Akhirnya sampai ya, dapat medali ya. Ikut Grand Prix. Kalau dulu kan Grand Prix, ikut All England. Terus ada multi event kayak SEA Games gitu-gitu ya. Terus akhirnya di Olimpiade kan. Puncaknya sih Olimpiade ya. Juara dunia pernah nggak sih kok? Kenapa? Juara dunia pernah dapat ya? Kalau kejuaraan dunia dulu Piala Dunia yang saya pernah dapat. Piala dunianya Piala dunianya yang dapat. Karena kejuaraan dunia dulu kan 2 tahun sekali ya kan. Kejuaraan dunia 2 tahun sekali. Piala dunia tiap tahun. Nggak gampang tuh dulu ya. Iya. Piala dunia kan 8 ranking 8 terbesar. 8 besar yang boleh ikut. Saya ingat tuh pernah kita bareng-bareng gitu loh kok. Copenhagen tuh kejuaraan dunia bareng-bareng gitu kan. Yang nyusul kan kita nggak ikut Sudirman. Nggak ikut Sudirman. Yang belakangan kalahnya bawa menang semua itu loh. Iya kan kok ya? Itu pengalaman lah. Pengalaman. Kalau saya baru pertama kali kan itu kan, ikut kejuaraan dunia itu kan. Saya ingat tuh kalau sama Chen Qiu tuh dari Cina tuh, yang sekarang pelatih ganda tuh kan. Tahun berapa ya itu ya? 99 kok, saya ingat tuh. Itu udah mau berhenti itu sebenarnya. Iya, kalau Yoming udah inilah, udah dapat puncaknya lah istilahnya gitu ya kan. Udah dari speed powernya kan udah. Iya, udah masuk senior lah kalau Yoming di badminton kan. Itu zamannya Chandra Sigi, Tony, Tony Ali. Eranya dia. Betul. Emang Koyoming udah tinggal cuma maintenance aja mungkin kali gitu ya. Udah turun juga motivasinya mungkin ya kan. Saya ingat tuh, wah Koyoming emang inilah luar biasa lah, kita suka ngobrol juga kan dulu kan gitu. Betul. Berarti dari situ terakhir ini Eko tahun 2000 ya? 2000 awal saya udah berhenti sih. 2000 awal ya? 2000 awal udah berhenti. Setelah berhenti saya balik ke PB Jarum. Balik ke Jarum ya? Balik ke Jarum jadi asisten pelatih ganda. Waktu itu Aryono yang pelatih utamanya di PB Jarum. Oh di Jarum yang sekarang pelatih ganda putra ya sekarang? Nggak lama, 6 bulan saya di sana, Aryono ditarik ke nasional. Iya, ke pelatih di Platnas sampai sekarang. Nah, terus saya gantiin dia. Saya gantiin dia ngelatih ganda putra Jarum dulu.
Ya itulah zamannya si Tantowi, Owi. terus Rizal, terus si Fran, Wow. ya Aroy, banyak lah semua. Wah itu ini ya, Ya, olesannya ya, Koyuming ya. ya itu Oh, berarti Tantowi salah ya, bisa murid-murid lah. apa tempat Ya, ada Olimpiade ya. Olimpiade itu mesti dari suntikan Ya, Koyuming juga nih. Tarunanya masih di Jarum waktu itu. Iya. Berarti berapa lama tuh kok ngelatih kok? Ngelatih di klub 5 tahun, Bu. 5 tahun. 2005 saya resign akhirnya. 2005 resign. Tantangannya apa kok ngelatih gitu kok? Kalau dari bekas mantan pemain nih. Tantangannya sih sebenarnya nggak susah sebenarnya karena kan kita juga mantan atlet ya. Tinggal kita istilahnya ngedoktrin pemain mudanya itu kerja keras. Nggak ada yang semua diraih dengan gampang, itu nggak ada. Iya. Ya jangan gampang ngeluh lah, jangan gampang kalah sama keadaan lah gitu lah. Iya. Kan Wah ini kata kunci nih, kata kuncinya jangan doktrinnya kan kalah selalu itu terus. Sampai kapanpun juga nanti kamu nggak main pun pasti ada. Gitu. Iya. Jangan kalah dengan gitu-gitu. Nah kan lagi itu megangnya ini kok junior ya, soalnya Taruna. Junior Taruna, ya di bawah 18 waktu itu. Itu kan karakternya gimana kok bisa ya, kita nurutin nama Koyuming, caranya gimana tuh kok? Kita nyesuain lah istilahnya kan. Kita kan pelatih kayak guru lah. Ada yang temperamental. Iya kan sifatnya anak kan kadang ngomong musuh itu kan bandel-bandel juga tuh. Kita tinggal ngikutin aja, maksudnya ya kita kasih pengertian aja. Berarti ini ya, ada ngikutin pendekatannya lah ya. Kita lagi gitu nih karakter sih gimana gitu ya. Betul. Wah, gitu. Ilmunya ini banget nih Pak ini. Jadi Koyuming ini memang apa ya, senior tuh yang peduli sebenarnya sama junior-juniornya. Ya kan, saya juga kan kita sering ngobrol gitu. Nah, makanya saya pengen banget nih bisa punya apa ya, istilahnya nih momen lah nih yang direkam lah gitu buat inspirasi Pak Ema ini kan. Ini juga banyak juga nih kok anak yang main lah atau pemain yang nonton ini kan bagus nih kan kok. Ya mesti gitulah, maksudnya kayak nanti setelah mereka selesai main pun mereka udah siap gitu. Iya, itu sebenarnya itu dari kecil kita udah banyak masukan yang positif terus. Iya, itu dia tuh. Koyuming itu saya luar biasa di situ tuh, hebat tuh kok. Ini. Terus 5 tahun nih kok ngelatih di Jarum ya kan? 5 tahun. Nah, terus bisa terbersit mulai bisnisnya gimana tuh kok? Ini nih sebenarnya waktu itu juga berat ya ninggalin di bulu tangkis ya sebenarnya. Ya karena memang di mana istri saya juga kan waktu itu sudah mulai ngerintis juga, keluar dari tempat kerjanya dia juga udah mulai ngerintis buka toko gitu kan. Lama-lama kan lumayan berkembang, akhirnya saya ngalah, stop dulu untuk ngembangin usaha ini. Istri kalau nggak salah atlet juga ya kok ya? Atlet juga, atlet basket dulu. Oh berarti mulainya bisnis itu justru dari istri dulu ya kok? Istri dulu, karena kan saya waktunya juga udah habis di lapangan. Di lapangan ya, sebenarnya passionnya sebenarnya di ini ya. Betul, passionnya ya. Ngelatih ya, di lapangan ya. Betul, karena kan backgroundnya kan atlet ya. Jadi ya gitulah, akhirnya saya ngalah, saya keluar, resign, saya ngembangin tuh mulai. Saya ngembangin di mana, buka toko di sini, buka toko sini kan semua kan, masalah barang kan semua istri yang jadi ke suppliernya itu istri ya, istri yang nyari ini ya. Betul. Lah kan kok gini kok, biasanya nih kan nih, emang kan bener nih kalau jadi atlet nih, paling enak tuh emang jadi pelatih ya kan kok. Betul. Nah terus kan nih Koyuming katanya karena keadaan nih kan, mesti bantu istri, mulai bisnis ya kan. Nah itu gimana tuh kok cara ini nih kok, men-switch-nya gitu loh kok. Ini kan nggak gampang loh kok, biasanya kan makanya banyak yang dipelajarin gitu kan. Kadang kan kita habis pemain itu memang egonya terlalu tinggi kita kan, biasanya gitu. Cuma ya kadang pikir juga, setelah ini kan kita sudah punya anak, bener kan, biaya hidup juga mulai bertambah gitu kan. Kalau ngandalin dari gaji aja mungkin nggak bisa mencukupin ya waktu itu ya, waktu saat itu gitu. Gaji kan sebagai pelatih juga nggak terlalu besar lah. Iya waktu itu kan memang nggak sebesar sekarang ya gue. Kalau sekarang kan katanya lebih sejahtera ya gue pelatih ya kalau sekarang ya dibandingin dulu. Karena saya dulu lawan pelatih juga saya belum mau kok. Saya juga bilangnya udah mau belajar bisnis dulu gitu. Iya. Ya itulah maksudnya pikiran-pikiran itu kan juga kita dipikirkan juga kan. Jadi
akhirnya ya berusaha. Berani ngambil keputusan sebenarnya udah di zona nyaman ya kalau kita bilang sebagai pelatih. Iya benar, apalagi ngelatih di Jarum. Iya. Ya kan sebenarnya kan banyak mantan pemain tuh punya impian tuh bisa ngelatih Jarum Iya, loh. betul. Walaupun kalau dari klub Jarum sendiri kan lebih mudah ya. Iya. Kalau klub luar kan tuh selain pelatnas tuh, maksudnya alternatifnya tuh pengen Jarum dulu tuh kok. Iya kan? Nah terus akhirnya kan ngambil keputusan tuh kok. Nah tuh pertama kali belajarnya sama siapa atau bagaimana tuh kok kalau mulai bisnisnya itu kok? Kalau saya sih otodidak aja ya, berjalan waktu aja. Cuma kita harus fokus gitu loh. Kita nggak boleh fokus. Makanya saya ngambil keputusan berhenti dari ngelatih itu kan juga sebenarnya berat. Cuma saya pikir lagi kalau saya ngelatih sambil bisnis, yang korban kan jadi pemainnya, kasihan gitu loh. Kan dia masih usia muda. Kalau saya asal ngelatih doang, datang formalitas doang, kan kasihan gitu loh, nggak fokus. Seperti 5 tahun sebelumnya itu kan, lebih baik saya yang ngalah gitu. Saya keluar aja, saya mulai fokus di bisnis, ya disitulah saya fokus terus. Jadi fokus ke bisnis itu kan, nah kan gini kok, dari atlet nih, ya kan terus kan ngelatih kan tuh memang mungkin Ko Yuming udah punya ada saving inilah ya, saving buat uangnya lah gitu ya, untuk hidup berapa lama begitu. Terus kan akhirnya kan ngelatih kan karena ada gaji kan, pastian juga gitu kan. Begitu bisnis kan kok istilahnya kan belum ada kepastian tuh, mungkin dari yang istri ya kan udah ada yang jalan dulu ya kan. Tapi kan kalau yang pas Ko Yuming jalan pegang sendiri ini kan, artinya kan scale up ya kok. Betul. Artinya kan ngorbanin pendapatan dulu tuh kok, yang selama ini kan. Itu gimana tuh kok? Bisa ada awalnya itu semua kita harus istilahnya ya kita harus yakin ya, harus yakin dulu. Yakin dulu ya? Yakin dulu, maksudnya kalau kita nggak ngelangkah, kita nggak akan mulai-mulai. Iya benar. Kalau kita ada rasa takut, apa kan, gimana kita mau jadi besar. Nah itu kan kebanyakan atlet kan gitu bro. Iya. Pada saat berhenti main, awal-awal masih enjoy lah, ya kan. Kalau yang masuk prestasi tinggi kan karena mungkin masih punya tabungan gitu kan. Kadang kan gimana yang setengah-setengah ini kan kok. Betul. Kadang masih enjoy kayak ini, akhirnya bablasan tuh kok. Nggak mulai-mulai ya kan, karena kan ada rasa ketakutan itu kok. Iya, makanya kadang kita juga setelah main juga harus banyak inilah cari istilahnya bergaul, teman yang mana yang baik yang bisa ngebangun apa. Berarti bangun circle baru ya, iya, circle baru yang itu penting. Menyesuaikan dengan tujuan hidup kita ke depannya ya. Mau bisnis ya kita cari circle bisnis lah, gitu ya kan kok. Bukan ninggalin yang lain. Betul. Gitu kan. Karena kan atlet kan lingkupnya itu aja. Ya itu dia kok. Itu kan jadi satu kendala kan. Banyak sosialisasi, bergaul dengan orang, ketemu orang baru gitu itu penting banget. Kan berarti ide ini dari istri kan kok, buat dalam bisnis ini kan. Kalau belajar gitu, Ko Yuming ada baca buku atau ada mentornya atau guru? Saya biasa dari pengalaman orang-orang aja sebenarnya sih. Dari ngobrol saya baca, gitu? Iya, saya baca buku sih enggak. Kadang pengalaman orang-orang kan mereka kan sekarang YouTube kan banyak ya. Kita bisa tahu gimana kendalanya gimana, mereka bisa gagalnya kenapa gitu kan. Banyak kan lihat dari sana aja sih. Otodidak aja sebenarnya. Otodidak ya, berarti memang belajar sendiri gitu ya? Belajar sendiri. Harus sabar lah. Semua nggak ada bisnis yang bagus itu instan. Nggak ada ya. Minimal itu 5 tahun ke atas mereka baru bisa survive benar-benar. Baru survive ya? Iya. Kalau udah lewatin masa 5 tahun ke atas, udah oke lah. Berarti Ko Yuming ini dong, pada tahap bisnis nih, ngalamin dong ya, naik turunnya? Iya, naik turun ngalamin lah, pasti. Pada tahap turun kok, kalau naik sih nggak ada masalah lah. Iya. Ya kan masalah kan turun kadang tuh mereka, gimana kok? Iya, mereka kan melihatnya, wah udah sekarang sukses apa ya. Iya, benar. Mereka nggak tahu dulunya gitu. Nah itu gimana kok, pengalaman apa kok yang pernah didapat kok? Pada saat lagi turun, terus bisa dapat apa ya, titik baliknya gitu loh kok? Ya inilah kita harus ini ya, maksudnya jangan gengsi lah awalnya itu, jangan gengsi lah kita. Kalau udah kerja kan dunia kerja kan beda udah sama dunia atlet. Kalau atlet kan semua disiapin lah apa ini semua. Kalau juara, kayak raja udah istilahnya. Iya kan kayak. Kalau bisnis udah beda. Beda ya kok. Beda, udah. Jadi kalau udah kita mau apa, ya namanya orang kerja udah dari nol lah ya istilahnya. Mau angkat barang ya apa semua ya angkat aja udah. Itu harus dilakuin, harus dirasain benar-benar gitu. Waktu ini kok, waktu di bisnis ini nih, ada megang berapa karyawan tuh?
Dulu sih masih pegawai toko ya, kalau toko ya. Kalau yang sekarang kan ya lumayan lah buat lapangan pekerjaan. Sekarang udah lebih gede ya. Sekitarnya ya lumayan lah. Nah terus kalau dari ini kok, dari kamu bisnisnya ini, berarti kan kalau buat saya nih ya kan, udah men-scale up nih. Dan maksudnya kalau sesuai tema sama podcast saya nih kok, ini kan second wind kok, ciptakan angin kedua nih. Wyoming udah berapa kali berhasil nih menciptakan angin kedua Wyoming ini kan, sampai sekarang ini kan, di properti ini kan. Awalnya dari mana tuh kok? Idenya langsung bisa men-switch ke properti kok, ke kos-kosan gitu? Sebenarnya dulu waktu kita main di bisnis baju anak, itu kan sudah lumayan lah modal mungkin ada gitu. Karena juga dulu ada beberapa toko juga kan udah running istilahnya kan. Nah setelah itu kan saya berpikir kita nggak selamanya bisa seperti ini gitu loh. Bisnis itu ada masanya. Jadi kita harus mikirin bisnis lain yang kedepannya seperti apa gitu. Saya udah mikirin sebenarnya waktu itu. Makanya saya belilah kayak kafling gitu kan. Tanah gitu ya. Buat nyimpen dulu. Nanti kedepannya mau apa terserah lah itu. Di situ kita harus mikirin. Nggak selamanya kita di bisnis itu bisa bagus. Bisa survive ya? Iya, bisa survive. Ada saingan lah, terus barangnya semakin susah lah kita dapat. Ya kan, itu aja sih. Makanya pikir bisnis lain. Oh, berarti emang Wyoming udah antisipasi juga ya? Udah antisipasi, udah harus. Kok nih ngomong antisipasi nih kan? Iya. Ini kalau menurut Wyoming tuh bisa ada pengaruhnya nggak dari Wyoming main badminton nih? Kan kita main badminton kan antisipasi tuh kok. Iya. Nanti kan relate ya apa yang kita biasain dulu kan lagi main badminton tuh. Ya kalau badminton kan gitu ya kok. Kita antisipasi dulu berarti kan kita nggak nyusahin kita gitu loh. Iya. Ya kan? Misalnya bola datang tuh kita udah tahu mau kemana kan, jadi udah ya kayak gitulah sama bisnis. Bisnis gitu juga ya kok ya. Iya. Berarti emang relate ya kok ya apa yang kita pernah jalanin dulu sama kehidupan kita sehari-hari ini ya kok. Betul. Jadi sebelum bisnis yang lama ini mulai redup, kita sudah ada bisnis yang akan datang yang kita jalanin gitu. Jadi udah meng-create second win-nya kok ya, angin keduanya lah gitu ya kan. Karena kan memang menciptakan angin kedua itu kan nggak mesti pada saat keadaan terpuruk tuh kok. Pada saat kita sukses pun juga kan sama kita harus ini kan. Sama harus kita harus apa lagi nih gitu kan. Makanya yang kita harus kita harus cerdas lah, memikirkan tuh kedepannya seperti apa. Selalu mencari terus, pingin tahu apa yang kita belum tahu, itu penting banget kok. Berarti memang sebagai atlet nih yang notabene kan anggapnya kita kan pendidikan akademisnya kurang ya kok. Iya, betul. Itu memang mesti terus belajar ya kok. Betul. Kalau saya kan termasuk cuma sampai SMA aja istilahnya. Sama. Kan zaman kita dulu tuh kan sampai kuliahnya kan nggak sampai selesai. Iya, benar. Tapi sih semua tinggal kitanya sih. Kitanya kalau mau belajar, mau fight, sabar, pasti semua bisa. Buka wawasan lah ya kalau nggak ada orang bodoh sebenarnya. Orang bodoh itu salah tempat aja. Oh, cuma karena ada salah tempat ya? Cuma salah tempat aja. Oh, iya. Kalau dia udah dapat dia punya skill, passionnya, pasti gitu dia dianggapnya lebih bagus gitu. Iya, betul. Nah, kalau ini udah mantap nih ya di bisnis ini ya. Ya, kita kan dari bisnis properti ini kan kos-kosan, pengelolaan kos kan banyak bisa dikembangin. Banyak seperti cleaning service, itu ada laundry, kita pun ada gitu aja. Berarti kalau pengembangan ini ada bisnis jasa juga ya, cleaning service ya? Ya, termasuk jasa sebenarnya. Jasa kan? Manajemen kelola sebenarnya. Bikin ya kalau gitu ya? Iya, bikin. Wah, keren kalau dari kos-kosan ke jasa, ke laundry juga ya kok? Iya, laundry juga. Wah, jadi one stop ini nih. Kalau yang laundry, jasa cleaning itu kan kita baru start. Tapi kan kita udah nyoba, sebelum-sebelumnya kita udah nyoba sebenarnya. Dan juga kita intinya sebenarnya itu menciptakan lapangan pekerjaan sebenarnya. Oh, berarti memang visinya Wyoming ini menciptakan kebermanfaat buat banyak orang juga. Banyak orang, betul. Itu intinya sebenarnya. Itu yang istilahnya itu dampak dari bisnisnya Wyoming ya, depan ini yang bakal jadi menguatkan ya. Betul. Waktu saat pandemi pun waktu itu juga kita nggak ada pengurangan.
Wah, keren. Kita nggak ada pengurangan. Kita tetap bertahan, walaupun secara pemasukan, fee-nya apa semua itu udah dianggapnya udah nggak ada lah udah. Tapi turun ya kok ya? Turun apa memang sampai sekali nol kok? Atau memang turun jauh? Turun jauh. Ya saya bertiga kan waktu itu kan sebagai yang ngelola. Ya, kita berkorban lah. Oh ini ya, maksudnya dari tabungan sendiri gitu ya? Tabungan sendiri lah berkorban. Wah luar biasa ya. Itu jadi salah satu tantangan ya dalam bisnis properti ini. Betul. Karena kan juga karyawan kan perlu buat makan, kebutuhan sehari-hari. Kebutuhan sehari-hari. Itu udah tantangan paling terberat ya kok? Ada tantangan lain nggak? Kemarin pandemi paling berat. Tantangan lainnya apa kok? Tantangan lain sih nggak ada ya, karena udah terbiasa sih. Udah biasa ya? Iya. Udah dapat yang beratnya ya? Iya, udah dapat beratnya, kita dapat yang kayak gini udah biasa sih sebenarnya. Nah, terus kok kalau dari bisnis properti ini nih kok, tadi kan memang salah satunya atau salah duanya itu dari pengembangannya kan dari bisnis jasa tuh ya? Iya. Cleaning service sama ini. Selebihnya kok pengembangannya ke arah mana kok? Bisnis properti ini kok? Mungkin mau punya hotel atau apa gitu? Belum sih, kalau hotel masih belum. Kita ini mulai kita ngelola apartemen. Jadi kita bantu investor-investor yang beli unit apartemen yang tidak bisa tersewa ke mana, kita bantu. Iya. Kita bantu untuk coba gitu. Ini baru mulai ini tahun ini. Baru mulai juga ya? Sebelumnya kan kos-kosan nih. Tahun ini kita mau... Berarti udah 3 nih kok pengembangannya. Ya. Keren banget. Apartemen kita mulai sih. Apartemen ya? Apartemen. Responnya bagus kok? Kita belum tahu ya, karena kan baru mulai tahun ini. Baru mulai ya? Ada beberapa unit yang udah banyak sih. Banyak ini penyewa juga ada harian. Target marketnya apa sih kok kalau kayak gitu? Kenapa? Target marketnya siapa sih? Target marketnya biasanya ya orang-orang yang berlibur ke area sini, gitu-gitu aja sih. Ya, targetnya itu sebenarnya. Kalau kos-kosan itu kan jelas tuh mahasiswa, mahasiswi gitu kan? Ya, karyawan biasanya yang meeting gitu di luar kota biasanya gitu. Iya. Kalau enggak ya orang tua yang mengunjungin anaknya, lagi mau ngunjungin anaknya lah, anak kos-kosan, kan mereka cari kamar juga. Iya. Karena kan nggak mungkin juga tidur di satu kos gitu, kadang-kadang tempatnya nggak pas gitu kan, tempat tidur doang mungkin kan. Diarahin ke apartemen gitu. Arahin ke apartemen ya? Iya. Wah, pengembangannya keren banget nih Pak ini, benar nih luar biasa nih. Berarti sekarang udah berapa banyak kok karyawan kok? Karyawan mungkin ya 50-an di atas lah. Mungkin ya. 50-an. Lumayan banyak juga ya. Nanti akan bertambah itu. Baru. Nah kok, kalau udah punya karyawan berarti kan nih, kalau Yumi kan sebagai business owner nih kan juga dibutuhin leadership-nya juga kan. Kepemimpinannya juga itu kan. Itu apa kok yang Yumi dapat nih kok? Kalau dari pengalaman badminton dulu kok Yumi kok? Ya. Dari untuk jadi seorang leadership ini loh. Ya inilah maksudnya selalu mengupgrade terus ya, pengen belajar terus aja gitu. Jangan sampai istilahnya kita berhenti di situ. Kalau kita berhenti di situ kan susah ya. Maksudnya kita ya nggak bisa maju-maju terus ya, jadi susah. Kadang karyawan yang udah berprestasi pun kita bisa up dia sebagai manajer kalau gitu kan. Ada level ini juga ya. Kepala cleaning kayak apa kan. Terus kita ada buka cabang baru, kita bisa kirim ke dia jadi manajer di sana gitu. Jenjangnya seperti itu. Ada ya jenjang itu ada jenjangnya seperti itu. Dan Ko Yumi mungkin dapetin itu tuh kalau dari badminton tuh ibaratnya ngelatih skill terus lah ya. Kalau kan kita ngemas kurang tajam lah, kurang kuat, itu dilatih apa gitu. Biasa terus itu. Sama ya, sebagai leader juga gitu ya Ko ya. Kita juga ngasap feeling juga nih, nih si anak nih kayaknya bisa nih tempatnya di sini gitu ya Ko ya. Iya, dilatih terus, akurasinya dilatih terus ya. Dilatih terus ya, akurasi ya gitu kalau badminton ya kan. Ini kan apa yang dialami sehari-hari ini kan relate kok sama kita jalanin dulu kan kok. Betul. Benar kan kok? Betul banget itu. Iya. Dulu kita karena emang semua kan kadang ketanam ya, kita mau sadar kita. Bangun pagi kan, udah mulai siap-siap kita mau prepare buat latihan lah, kan. Kita udah
udah selesai latihan kan capek semua ya, apa yang kita harus hadepin gitu, itu sama semua ada di bisnis semua. Semua juga gitu ya, Semua strategi ada. main Iya. dulu kan kita mikirin nih, Iya. melawan sini mau Strategi, begini, ya. begini. Bisnis juga gitu ya kok. Sama, dalam keadaan terpuruk kita kalah, mental kita jatuh, gimana kita ngadepin supaya bisa termotivasi lagi. Itu semua ada sebenarnya. Ada ya. Nah kalau Koyoming sendiri itu gimana kok? Naikin keterpurukan itu kok? Ini Ya. penting banget nih kok. Kan pasti ngalamin ya kok ya kan? Ya. Ada ngalamin kan waktu jadi atlet juga, pada bisnis juga ya. Itu gimana kok? Ya kita harus ngevaluasi lah kegagalan kita, kenapa Balik ke diri kemarin, dulu ya. Iya, balik ke kemarin lagi, kenapa lihat dulu itu. Tapi kan oke lah kita boleh down, maksudnya down itu kan tidak bisa berlarut-larut. Ya kan. Kayak saya dulu punya patokan prinsip, hari ini kalah oke lah, 2-3 hari bisa down sambil memikirkan apa yang kita perbuat kemarin itu kesalahannya di mana. Setelah itu ya kita harus bangkit, lupakan yang kemarin, perbaikin lagi segi teknik skill permainan, teknik permainannya seperti apa untuk ngalahin dia lagi selanjutnya. Itu aja sih. Di bisnis juga begitu ya kok ya? Bisnis juga begitu, sama. Begitu juga ya? Sama. Pada saat kemarin Sama. boleh bilang terpuruk lah di Iya, ini sama. pandemi itu kan? Iya, Udah ini ya? iya. Pandemi kan, waduh, pada pulang semua anak kos, waduh repot. Iya ya. 2 tahun loh itu kok ya? 2 tahun, iya. Pemilik kos juga ini kan pasti, investor juga ini juga kan, kita nggak bisa apa-apa udah. Tapi kalau Yoming ini dalam investasi di kos-kosan ini memang investasi sendiri yang dari hasil bisnis dulu itu atau memang ada ini? Kita investor bertiga orang sih ya, kita bertiga yang ininya. Sebenarnya manajemen jasa kelola gini sebenarnya nggak terlalu inilah, maksudnya modalnya nggak terlalu besar banget sih sebenarnya. Tapi kalau propertinya tuh banyak invest sendiri tuh awalnya? Nggak, propertinya kan punya investor. Oh ada investornya juga, Investor. ada yang maksudnya Investornya kan macam-macam. macam-macam ya? Ya, jadi mereka beli properti, ada berapa rumah, kita bantu mereka ngelola. Kita kan sebagai manajemen aja. Total udah berapa, kelola berapa kok? Total mungkin sekitar 200-an rumah ya. 200 rumah? 200 rumah. Kamarnya berarti? Kamar mungkin 1.800 lah. 1.800 loh? Kira-kira Wah, luar biasa. Kira-kira. Pak itu. 1.800 gitu. Iya. Tapi awal yang punya kos-kosan tuh berapa kamar kok? Awal yang punya sendiri? Punya sendiri ya ada sekitar 75-an lah. 75 ya awalnya dari yang pertama tuh saya ingat tuh yang di mana deh? Di Karawaci. Karawaci. Karawaci tuh. Iya, Kan saya belajar di Koyoming juga tuh bangun kos-kosan. Ingat ya kok? Iya. Saya datengin Koyoming, kok gimana nih kok ini gitu. Kan Koyoming tuh ngajarin saya kan sampai dapetin starternya. Iya, Pak siapa itu namanya? Pak Win ya, Pak Win. Binario. Itu bangunin kos-kosan Itu saya dia, tuh kok. dia yang bangun juga awalnya sama dia saya. Sama dia ya. Karawaci, betul. Tapi sekarang Koyoming udah ini ada Saya sekarang bisa bangun sudah sendiri ya? udah sendiri. Berarti ada kontraktor juga dong kok? Ya, Biasa kalau udah dibangun sendiri, ada tukangnya, mandor aja. Oh, berarti ini belum bentuk inilah ya, belum berbentuk badan usaha lah ya, Ya, kayak gitu ya. Tapi udah bisa bangun sendiri Bisa ya. bangun sendiri lah. Wah, ntar nambah lagi di cabang bisnisnya ya kok ya. Ya, belum sih kalau untuk kontraktor bangunan sih belum lah. Paling kita sebagai ini aja, kayak konsultan lah gitu aja. Tetap maksudnya nanti tukang layangan. Jadi belum ngambil borongan lah ya istilahnya Belum, kok ya. belum. Jadi konsultannya aja, nanti Iya. setelah bangun itu ya udah sini Iya. kelolanya sama kita lah gitu ya, Betul. sama Koyoming ya. Kita sebagai Wah. konsultan. Emang kalau kita udah bisa kontribusi sama orang tuh enak ya, ya. Sebenarnya intinya kan gitu ya kok. Betul. Beda lah, karena kan kita dulu dari orang badminton ya. Tantangannya ya memang setelah main selesai itu pride-nya kita terlalu tinggi. Iya. Apalagi yang udah ranking Udah atas prestasi, itu, kayak ya, Koyoming wah, kan gitu kan. mau ketemu orang gimana, maunya yang gimana kan. Kalau itu terus dibawa terus, ya, kamu bakal susah. Bakal susah nanti. Bakal susah ya. Bakal susah. Susah sendiri ya. Biasa aja gitu, ketemu orang ngobrol enak, apa yang dia ini. Jadi kita banyak tahu sama orang-orang gitu. Kok nggak mau jadi mentor ini kok? Mantan-mantan atlet yang mau berbisnis gitu kok? Belum lah. Nanti Kayaknya perlu mungkin. loh kok. Iya loh kok. Ada sih, ada beberapa yang pernah kontak-kontak, maksudnya ya kita pribadi aja ngobrol gitu, ada. Ada. Tapi nggak semua pemain. Ya mau. minimal itulah ada ini kan. Iya. Tapi kan kalau bisa lebih luas kan bagus juga loh kok. Maksudnya gini. Sekarang ini kan emang istilahnya mantan-mantan atlet ini lagi memperjuangkan ini ya. Apa?
Istilahnya kehormatan apa kok? Oh, dana kehormatan. Iya, kalau tunjangan kehormatan, ya kan. Itu kan bagus ya kan kok untuk prestasi Olimpik begitu. Cuma kan yang gagal juga kan banyak kok. Artinya yang gagal tuh prestasinya nggak sampai tinggi itu gitu loh. Betul. Tengah-tengah, yang bawah begitu kan. Kadang kan juga mereka suka stuck tuh. Ya kan. Nah ini kalau saya bilang Ko Yung-min ini cocok nih kok untuk membantu teman-teman atlet itu kok. Ada sih beberapa yang pernah ngobrol-ngobrol sih, kita pernah ketemu mantan-mantan pemain juga. Artinya masih inilah ya secara pribadi ya kan? Iya. Kok terakhir kok, boleh kasih pesan kok sama pemirsa saya nih kok, Pak Imah ini kok. Kalau mau ngelakuin sesuatu ya kita harus apa ya istilahnya fokus ya, pertama itu. Fokus, sabar, dalam keadaan kita mentok apa terpuruk pun kita harus tetap fokus, sabar, pasti lama-lama pasti bisa gitu. Jangan kalah sama keadaan aja. Wah, ini keren banget nih closing statement-nya Ko Yung-min nih, Pak Imah ini. Kuncinya fokus, sabar ya, sama introspeksi diri nih. Artinya kita mesti perlu ini nih. Ko Yung-min, terima kasih banyak nih kok udah mau sharing di channel saya nih kok. Sama-sama. Keren kok. Sip.